atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Kami menjadi bimbingan dalam hidupku hanya untuk menyerahkan dan menambahkan.
Ini bukti kami bersyukur. Kami punya Allah yang hebat seperti terus besar namanya sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Bapa. Tak ada yang bisa menandingi seperti kuasa. Kalau yang lain Tuhan dalam saya cuma tiada seperti dari tempat ini Tuhan. Ada banyak jiwa yang bersyukur Bapa. Ada banyak kami yang berterima kasih karena Kau tebus, Kau pulihkan, Kau selamatkan, Kau berkati. Ada banyak berkat-Mu Tuhan. Jasmani kami sehat, rohani kami semakin kuat, materi kami semakin Tuhan pulihkan. Bapa, apapun yang menjadi beban di pundak kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup memindahkan gunung, yang sanggup membuka mata orang buta, yang sanggup membuat orang lumpuh berjalan. Itulah Tuhanku dan itulah Yesus namanya. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas setiap kami. Bahkan mulut bibir kami Bapa untuk mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak menerima itu semua Tuhan. Bahwa hati kami lebih sungguh mengagungkan Engkau Bapa, karena lewat hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Jika bukan Tuhan di sisi kami mungkin tidak sanggup Tuhan. Tapi karena Engkau memegang tangan kami erat, maka sekalipun kami hampir jatuh, Kau tidak biarkan kami sampai tergeletak Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kita yang siap bersorak bagi nama Tuhan, bersama dengan kami katakan amin. Seberapa banyak yang sudah menerima sukacita surga, haleluya. Di hari ini biarlah boleh ditos kiri kanannya katakan, hari ini aku menerima sukacita surga. Amin. Udah menerima? Sama-sama kita katakan bahwa Engkau ajaib, Engkau hebat, dan kami siap menerima sukacita surga Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, terima sukacita
saatnya kita mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Mulai bulan pertama kita berbicara restoring the relationship. Seringkali kita berpikir penyakit itu cuma cancer, pneumonia, tetapi kita lihat pemulihan atau kesembuhan hubungan itu lebih penting. Bulan Februari kita bicara tentang forgiving offenses, yaitu melepaskan pengampunan untuk ketersinggungan. Cuma tersinggung, susah saudara. Manusia ini lidahnya itu ada tempat basah, karena itu seringkali ya adalah kepleset gitu. Tetapi bulan ini, bulan Maret, kita bicara tentang reconciliation. Saya mau tunjukkan tentang the beauty of reconciliation. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel, Kain membunuh adiknya dan adiknya minta yaitu pembalasan dendam. Tetapi kita sampai kepada patriark ini sekarang, yaitu Yakub dan Esau. Lihat bagaimana Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Nah, seperti saya sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Oh, nanti beres-beres sendiri, tak bisa. Karena itu kita melihat bagaimana memaafkan, mengampuni tidak bisa jarak jauh, harus ketemu. Dan sekarang waktu untuk Yakub menghadapi Esau. Tadi saudara, Esau datang dengan penuh amarah, dengan 400 tentara. Apa yang dimiliki Yakub? Yakub ya punya anak buah lah, tapi dia adalah gembala. Ya paling punya pedang kan, situ punya pedang, punya tombak, perisai, dan dia tahu betapa bencinya Esau pada dia. Di mana Esau sekarang? Esau itu disebut Edom, tetapi juga ada keturunannya, sebab dia menikahi Mahalat, yaitu adik daripada Nebayot, yaitu keturunan bangsa Arab. Karena di bangsa Arab yang sekarang bahkan ada yang memilih Palestina, dan sudah lihat apa yang terjadi sekarang. Yakub disebut Israel. Tetapi yang kecil 33 kita melihat ada satu perubahan Yakub ketika fase sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Prince of Peace dan dari Eropa, namanya dari Yakub pada Israel. Dan saat itu ya pada waktu firman Tuhan mengatakan dia berjalan di depan. Tapi yang dia belakang sih apakah cukup ini? Ketika istrinya, semua anak-anaknya, domba kambingnya sudah menyeberang, dia di belakang. Disitulah dia bertemu Tuhan. If you are alone right now, Tuhan is dealing with you. Dan kemudian saudaraku terjadi yang luar biasa, mereka saling berpelukan. Dia pikir kepalanya akan dipancung atau mungkin ditombak, ya. Karena dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Tuhan sudah menentukan bahwa yang bungsu akan jadi Tuhan daripada yang sulung. Tetapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika dia dipeluk di dekat pertangis-tangisan mereka, kemudian dilihat bagaimana Yakub sujud dan kemudian istri dan anaknya sujud pada Esau. Saya kira ini perlu dipertahankan, yaitu menghargai sini. Itu sudah tidak ada sekarang karena egalitarian dari Amerika. Dan kita lihat dalam kerajaan kita menghargai yang lebih tua dari sini. Firman Tuhan mengatakan ketika dia memberikan persembahan pada Esau, Esau menolaknya. Dia berkata, adikku, aku punya banyak. Dia berkata, aku punya banyak. Sudah cukup adik. Rekonsiliasi terjadi. Tapi dia berkata, Yakub berkata, aku memiliki segalanya. Kita lihat perbedaan di sini. Berkat gold class dengan silver class. Berkat yang diberikan kepada Yakub oleh orang tuanya membuat dia memiliki segalanya. Saya berdoa, tentang the beauty of reconciliation. Ketika rekonsiliasi yang datang adalah berkat, yang adalah fulfillment dan kembali yang sudah rusak ini dijalin kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam pembacaan. Jemaat yang bersilakan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Kita bersama-sama. Boleh semuanya bangkit berdiri? Kita bersama dua ya. Aku percaya bahwa
Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengatara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Kebenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara salam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa Roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesemuanya ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama dengan Roh Kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Jemaat kami persilakan duduk. Kepada petugas kami persilakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu
Engkau titipkan kepada keluarga demi keluarga hari ini. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah milik kepunyaan Allah. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur sepanjang 1 bulan kami bersama-sama dengan putra-putri kami. Dan hari ini kembali kami bawa mereka dan kami tunjukkan mereka di hadapan Tuhan, bahwa inilah anak-anak yang Kau titipkan kepada kami Tuhan. Kami selalu merawat mereka dengan kasih dan cinta. Oleh karena itu Bapa, kami bawa mereka kepadamu. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati dan mengurapi mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak kebanggaan kedua orang tuanya. Mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang unggul, menjadi anak-anak yang sukses. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini kembali kami mengingat janji Tuhan, perintah Tuhan supaya kami membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau kuduskan mereka Tuhan, Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Bapa, dan Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga panah-panah si iblis tidak dapat menghampiri mereka, tapi kemuliaan Tuhan akan menguasai hati dan pikiran mereka sejak dini ya Tuhan. Mereka seperti anak panah di tangan sang pahlawan. Mereka akan melejit, mereka akan sukses Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi mahkota bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak ini Bapa, dari segala sakit penyakit, dari segala bencana, dari kecelakaan ya Tuhan. Umur panjang Engkau anugerahkan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, masa depan mereka Engkau sudah sediakan Tuhan. Dan apa yang mereka perlukan dan mereka butuhkan, mari Bapa, Engkau berkati pekerjaan tangan kedua orang tua mereka. Apapun yang mereka kerjakan dalam nama Yesus, apakah sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai wira swasta, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dalam nama Yesus, Engkau yang membuat kedua orang tuanya berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami tolak mati muda di dalam nama Yesus. Tapi biarlah anak-anak ini Tuhan, mereka akan melihat masa depan mereka, karena Tuhan Ia menyediakan masa depan yang indah dan gilang gemilang kepada mereka. Terima kasih, berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan. Berikan hikmat, kesabaran, pengetahuan, sehingga kedua orang tua ini Tuhan boleh menghantarkan anak-anak ini kepada tujuan Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini juga mereka akan beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah raya anak hari ini. Kami mau serahkan roh mereka, kami mau serahkan jiwa mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan hati mereka Tuhan, telinga pendengaran mereka, mata mereka yang akan melihat peragaan-peragaan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Pekerjaan mereka adalah begitu mulia, karena membawa anak-anak ini untuk mengenal Tuhan yang telah berkorban dan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dikasihkan ibadah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Oke, silakan duduk. Selamat beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bapa.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk masuk di bulan yang ketiga di tahun 2025 ini, Tuhan. Kami percaya dan berharap di bulan yang ketiga ini, Tuhan, menjadi bulan damai sejahtera atas kami. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau perkenankan kami dengan menambah usia kami 1 hari lagi dan memberi kami sehat dan kuat. Kami bersyukur Engkau berikan kami pundak yang kuat untuk menanggung segala beban, pergumulan dan persoalan. Kami juga bersyukur Engkau anugerahkan kebanggaan, kebahagiaan bagi kami, keberhasilan dan keberuntungan ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, tidak ada dasar kami yang kuat untuk tidak bersyukur kepadamu, untuk tidak datang menghampiri Engkau Bapa. Kami tidak punya alasan yang kuat, tetapi kami datang merendahkan hati. Kami sadar, kami mengerti Bapa, kenapa Tuhan mengasihi kami. Karena kami adalah bagian daripada hidup Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami telah mempersembahkan kesukaan Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan. Biarlah Engkau menghirup, menikmati aroma pujian penyembahan kami Bapa, sehingga tangan-Mu akan terulur ya Bapa, untuk melepaskan berkat-berkat-Mu atas kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata juga di atas puji-pujian umat-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau akan menarik banyak jiwa untuk boleh diperdamaikan dengan Engkau Tuhan lewat gereja ini Bapa. Mari urapi setiap kami. Lahirkan setiap kami. Sepanjang 1 bulan ini telah kami banyak melukai hati Tuhan. Kami membangun perseteruan lagi dengan Tuhan dengan melanggar titah-titah-Mu ya Bapa. Tapi oleh karena belas kasihan-Mu, seperti seorang anak yang hilang Tuhan, Engkau tetap menerima kami apa adanya. Oleh karena itu Bapa, mari lewat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik dan amat baik. Itulah yang membuat hati kami terus mau menyembah Engkau. Dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji
kami fokus kepada pemberitaan firman dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Seorang anak gadis berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya tidak mau lagi ke gereja." Lalu apa kata ayahnya? "Kenapa kamu gak mau ke gereja lagi?" "Karena di gereja itu saya lihat mereka menggosip." "Oh ya? Apalagi alasanmu kenapa gak mau ke gereja?" "Karena di gereja itu mereka tidak fokus, mereka main HP, gadget gitu." "Oh, itu yang membuat kamu tidak mau lagi, tidak berminat untuk datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan." "Oke lah kalau begitu. Tapi ada syaratnya untuk tidak lagi kamu ke gereja. Harus kamu bisa membawa 1 air gelas. Waktu kamu bawa air 1 gelas ini harus penuh dengan penuh di dalam. Lalu kamu kelilingi semua kursi di gereja itu. Orang-orang yang beribadah kau tidak usah hiraukan. Lalu bawalah air ini. Dan jangan ada 1 tetes pun yang tumpah." Lalu anak gadis ini, karena dia adalah anak yang nurut kepada orang tuanya, dia bawa air 1 gelas ini. Dan dia hati-hati mulai dari pintu keliling dia tidak menoleh ke kiri dan tidak menoleh ke kanan. Kenapa? Karena dia takut daripada air ini tuh. Lalu akhirnya dia pulang ke rumah ayahnya. Lalu dibilang ayahnya, "Bagaimana? Adakah yang tumpah airnya?" "Tidak tumpah, ayah. Padahal begitu kamu jauh menjalani dan kamu berputar sekian banyak orang di samping mereka, tapi kenapa tidak ada tumpah?" "Karena saya, ayah, fokus kepada air ini. Saya percaya tidak akan mengurangi iman kita kalau kiri kanan kita tidak fokus dengan Tuhan." Amin. Kenapa sangat disayangkan kalau orang datang ke gereja tidak fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak fokus kepada Tuhan, sesungguhnya iblis sedang menarik dia untuk terpisah daripada kasih karunia. Karena orang yang beribadah itu kasih karunia. Banyak orang yang tidak bisa mendapat kesempatan seperti kita. Mereka dikeraskan hatinya untuk tidak datang beribadah. Mereka tahu hari ini hari ibadah kepada Tuhan, hari kemenangan. Tuhan tahu, mereka tahu bahwa Tuhan yang menambah usia mereka 1 hari 1 bulan lagi. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa nafas yang ada pada mereka itu adalah hembusan Tuhan. Tapi Tuhan selalu masih memberikan kesempatan. Makanya Daud pernah berkata, "Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku." Kalau hari ini Tuhan masih memberikan roh itu kepada kita, artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. Oleh karena itu berbahagialah engkau hari ini, karena engkau datang menunjukkan dirimu kepada Tuhan. Katakan di kiri kananmu, ternyata engkau yang paling berbahagia hari ini. Saya tidak tahu ya, Ibu Pardede kemarin operasi. Yakin saya akan ada gejolak di dalam hati ibu ini, antara hidup dan mati. Betul apa betul Ibu? Apakah harus kita sakit dulu baru kita takut Tuhan? Apakah harus kita diinfus dulu, dimasukkan oksigen selang, baru kita bilang, "Tuhan, aku mau setia kepada-Mu"? Ingat sekali lagi, bukan
Orang tidak tahu hari ini adalah waktunya untuk ibadah. Lihat aja kursi di kiri kanan kosong semua. Padahal hari libur, tidak ada sekolah, semua lagi libur. Saya tidak menangis, tapi Tuhan menangis. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mendekat kepadaku. Mereka membuang kebahagiaan itu. Mereka mengabaikan kebahagiaan itu. Tapi saudara dan saya hari ini justru memilih kebahagiaan itu untuk mendekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan untuk saudara. Kenapa? Karena memang iblis itu berusaha untuk memisahkan antara kita dengan Tuhan, memisahkan antara kita suami istri, memisahkan kita antara kita bersaudara, memisahkan antara kita dengan apa satu dan yang lain. Memang itu pekerjaan si iblis. Bagaimana dengan kisah Esau yang disampaikan dari pastor senior kita? Mereka bersaudara karena ambisi, karena keinginan daging hatinya mereka terpisah. Dan kenapa juga terpisah manusia dengan Tuhan? Karena keinginan manusia tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan sediakan di Taman Eden. Mereka mau mencoba lagi, menyentuh. Padahal Tuhan bilang jangan kamu sentuh, apalagi memakannya. Bukankah hari-hari ini manusia itu begitu serakah saudara? Waktu kemarin doa pengerja saya bilang di sini, sekarang orang yang menjelang akhir zaman ini orang nggak tahu malu, nggak punya malu lagi, nggak punya urat malu saudara. Bisa mereka mengekspos dirinya, seorang ibu guru agama berselingkuh dengan siswanya, seorang guru berselingkuh dengan siswanya, laki-laki, guru laki-laki. Dan itu dia expose ke permukaan. Mereka nggak malu dengan aibnya. Hati-hati. Ini adalah pekerjaan daripada si iblis. Kita lihat para koruptor itu saudara, sepertinya bangga mereka dengan jaket barunya, jaket oranye. Bahkan mereka sempat-sempatnya mereka dada-dada, halo, bye-bye. Ini hati-hati. Inilah tanda akhir zaman. Kita mendekat teruslah supaya kita sehat pikiran kita. Amin. Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak sehat lagi pikirannya. Saya rindu cuma Tuhan tidak ada yang sakit pikirannya di sini. Karena kalau udah sakit pikiran akan sakit jiwa. Dan kalau tahu sakit jiwa di mana tempatnya, Mbak David? Di rumah sakit jiwa. Ya. Makanya ayo pelihara kesehatan pikiranmu. Supaya kita apa? Tidak menuju kepada sakit jiwa. Sekali lagi saya mau katakan, kenapa kita masih ada saat ini? Bahkan teristimewa pada bulan ini saudara, karena ada tugas khusus. Ada tugas khusus. Biasanya orang-orang yang mendapat penugasan khusus itu orang-orang sembarang enggak? Apa Olive? Sebagai prajurit TNI boleh nggak dikirim orang yang nggak punya kapasitas untuk misalnya pergi ke Lebanon, pergi menjadi tentara perdamaian? Pasti orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas. Saudara dan saya bulan ini ada tugas khusus yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Kita harus bangga dengan tugas itu. Karena tidak semua orang mendapatkan tugas seperti itu. Dan tugas itu bukan dari tingkat RT, bukan dari tingkat kelurahan, bukan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Tetapi tugas khusus itu adalah dari Raja segala raja. Amin saudara. Lalu kalau boleh engkau tangkap hari ini, engkau bertanya, siapakah aku ini?
Sekali lagi, iblis tidak suka kita bahagia. Tetapi Tuhan justru Dia selalu rindu kita berbahagia. Mari kita lihat di Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Saya rindu kita bangkit berdiri membaca firman Tuhan ini. Hanya satu ayat. Mari dengan suara yang keras kita berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka apa? Akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Silakan dulu. Selain anak-anak Allah, mereka tidak punya kapasitas untuk membawa damai, apalagi bahagia, saudara. Hanya siapa? Siapa? Hanya anak Allah. Tunjuk kiri kananmu. Tunjuk kiri kananmu. Engkau adalah anak Allah. Jangan bilang anak-anak Allah ya, karena ini tunjuk kamu adalah anak Allah. Kalau kita diangkat sama Pak Prabowo karena sedang berkuasa sekarang menjadi anaknya, katakanlah anak angkat, bangganya kita gak ketulungan. Padahal kita gak tahu apakah bisa sukses sampai selesai beliau atau selesai satu periode. Tapi ada raja di atas segala raja yang pernah mengikrarkan, mendeklarasikan, telah diberikan kepadaku kuasa di surga dan di bumi. Dan itulah yang mendelegasikan tugas khusus ini kepada saudara dan saya. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau saudara dan saya di lingkunganmu, di lingkungan keluargamu, engkau tidak memberikan suasana damai, sesungguhnya tidak perlu tanya RT, apakah aku ini adalah anak Allah atau anak setan. Berapa banyak anak-anak hari-hari ini saudara, ya seperti anak setan. Kenapa? Karena dia tidak memberikan damai, suasana damai. Nah, saya rindu siapapun kita, dan kapan dan di mana saja, kita harus apa? Bisa menunjukkan karakter kita sebagai anak-anak apa? Anak Allah. Sekali lagi, yang boleh disebut anak-anak Allah, mereka yang menciptakan suasana damai di lingkungannya, di lingkungan pelayanan kita, di lingkungan rumah tangga kita, di lingkungan pekerjaan kita. Kita harus bisa menghadirkan suasana damai. Amin. Karena Tuhan kita suka dengan damai. Allah kita suka dengan damai. Kalau terjadi peperangan antara dua negara, biasanya kalau mereka mau rujuk kembali, mau berdamai, itu ada syarat. Dan biasanya ada penengah, apa nama itu? Mediator ya? Atau apa? Ya, ada syaratnya. Karena yang satu mengganggu negara yang satu, yang satu ingin menghancurkan kedaulatan negara yang satu. Ya, seperti kita lihat kemarin bagaimana selama ini antara Israel dengan apa? Palestina. Dan masih banyak lagi negara-negara yang bergejolak, berperang saat ini, saudara. Tetapi saudara dan saya, karena kita telah menerima warisan perseteruan dengan Allah. Sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, kita telah menerima warisan perseteruan dengan Allah.
siapa yang melanggar titah Tuhan, dia akan menjadi seterunya Allah. Tetapi oleh kasih karunia, Allah tidak mau berseteru dengan kita. Amin. Manusia itu yang masih mau berseteru dengan Allah dengan berbagai dalih dan cara yang dia tidak ketahui, saudara. Biasanya kalau orang yang bersalah, misalnya saya salah sama kok Stephen ini, Tuhan aku salah, itu idealnya saya yang datang dan minta berdamai dan minta ampun, kan begitu ya? Tapi justru Pak Stephen yang datang. Sini Pak, berdiri kan? Saya keluar dari sekali produksi. Ya coba dulu peragakan bagaimana kau membujuk aku supaya aku mau berdamai dengan kamu. Ayolah. Kok kamu yang minta maaf? Aku yang salah. Inilah Allah, inilah manusia. Allah yang mencari kita. Sombong kali kita manusia ini. Kita hanya terbuat dari debu tanah. Seharusnya saya yang minta maaf, minta ampun, minta diampuni. Tetapi justru apa? Allah yang datang mencari manusia. Kenapa? Karena kita adalah apa tadi? Biji mata Tuhan. Karena kita apa? Karena ada kodrat Allah di dalam kita. Ketika Tuhan menghembuskan nafas itu, maka sejak itu Allah itu menyatu dengan kita. Tapi kita yang memisahkan diri dengan Tuhan dengan berbagai dalih. Tapi syukur kepada Allah yang punya inisiatif. Dia mencari saya dan mencari engkau. Amin. Pertanyaan saya, merasa nggak sudah ditemukan oleh Tuhan engkau? Siapa yang sudah ditemukan Tuhan? Lambaikan tangannya. Sudah ditemukan Tuhan. Amin. Lalu waktu ditemukan, apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika mereka setelah bertobat? Apakah Tuhan marah kepada mereka? Tidak. Justru menutup malu mereka. Perseteruan, nanti terakhir perseteruan itu di mana? Diselesaikan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan tugas khusus. Apa tugas khusus tadi? Halo? Membawa damai. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah duta. Oke, baik, silakan dulu. Ini manusia itu sombong. Saya berdoa jangan ada jemaat ini yang paling sombong. Karena kalau orang sombong sulit ditinggikan oleh Tuhan. Betul apa betul ini? Sulit dipromosikan oleh Tuhan orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati, Amsal katakan, terlalu mudah untuk Tuhan untuk meninggikannya, untuk mengangkat derajatnya, saudara. Cuma kadang-kadang ada orang yang mau diangkat derajatnya tapi nggak tahu malu, nggak tahu diri, saudara. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita mendapat tugas khusus bulan ini. Dan bukan hanya bulan ini, seterusnya, yaitu pembawa damai. Nah, bulan lalu kita mendapat tuntunan Tuhan adalah mengampuni. Buah dari pengampunan itu adalah damai. Buah dari pengampunan itu adalah membawa damai. Enggak mungkin kalau saya nggak berdamai dengan Stephen, apa yang saya bisa saksikan kepada Rocky, ayolah berdamailah dengan Abraham. Untuk Rocky bilang, opa aja belum berdamai dengan Stephen.
cenderung melihat kelemahan orang lain, tidak pernah melihat kelemahan. Seperti firman Tuhan katakan, semut di seberang lautan dia lihat, tapi apa? Balok itu berbicara tentang kelemahan kita, tapi kita tidak mau keluar dari kelemahan itu. Kita tidak mau melepaskan diri dari kelemahan itu seperti menjadi sesuatu yang nyaman untuk kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, pemulihan hubungan antara manusia yang berseteru dengan Allah itu bukan gagasan daripada manusia, tapi gagasan siapa? Oleh karena itu next puji, damai itu adalah yang digagaskan oleh siapa? Inisiatifnya Tuhan, luar biasa. Waktu doa pengerja kemarin di sini, ya saya haraplah yang nggak datang, malas-malas doa pengerja datang. Gak ada ruginya. Justru engkau akan rugi kalau tidak ikut doa pengerja. Kalau memang ada halangan sih gak jadi masalah. Tapi kalau misalnya tiap bulan gak pernah, itu namanya kebemutan. Kemarin sini ada Pak Hokam, gak datang pula Pak Hokam hari ini. Hah? Demam. Waktu karena setiap kita dengar baca daripada tuntunan itu, saya suruh satu persatu para diakon yang hadir itu membuat statement. Ada Mama Dela kemarin, ada Bapak Adel. Saya suruh buat statement. Gimana statement dengan nats firman Tuhan? Lalu saya, walaupun sederhana penyampaian Pak Hokam, itu menarik sekali bagi saya. Dia bilang, untuk mewujudkan kedamaian itu, Allah harus turun ke bawah. Artinya begini, kalau kita mau berdamai, kita harus menanggalkan yang namanya harga apa? Kalau kita tidak mau menanggalkan harga diri kita, tidak akan terjadi rekonsiliasi. Bagaimana dengan Allah? Dia mengambil rupa seorang hamba. Di dalam Filipi pasal 2 itu dikatakan yang mengambil rupa seorang hamba. Hanya untuk siapa? Untuk orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Pertanyaan saya, apakah Tuhan hina setelah dia merendahkan diri? Tidak. Justru diberikan kepadanya nama di atas segala nama. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, maka kita akan mengikuti jejaknya. Ya, kita akan belajar dari karakter Yesus. Dia adalah tidak memperhitungkan pelanggaran siapapun. Oleh karena itu, kalau hari ini masih engkau menyimpan kesalahan orang dan sulit sekali engkau mengampuni dia, tidak mungkin engkau bisa menjadi juru damai, menjadi duta kerajaan Allah. Dan mungkin Bapak Ibu berkata, gak peduli saya gak tertarik menjadi duta kerajaan Allah, gak ada gajinya, gak ada honornya. Ya, kalau P3K kasih saya mau, ya kan Bupar Dede. Kalau P3K ada bulanannya. Tapi kalau saya menjadi juru damai, tidak ada bulanannya. Betul nggak betul Bapak Ibu? Jadi kalau saya menjadi pegawai negeri PNS, ya dikasih jabatan kepala sekolah, kepala dinas, itu ada uangnya. Siapa yang rindu menjadi juru damai? Sedikit sekali. Mau menjadi juru damai? Artinya ketika engkau menjadi juru damai, engkau adalah orang yang paling berbahagia di muka langit ini, saudara. Amin. Tapi kalau engkau tidak mau menjadi juru damai,
sesungguhnya engkau tidak merindukan kebahagiaan itu. Padahal Tuhan sudah memberikan kebahagiaan itu, tapi kita tidak mau mengambilnya. Anak-anak muda, di sekolahmu kamu harus menjadi juru damai. Di kampusmu harus menjadi juru damai. Di lingkunganmu engkau harus menjadi juru damai. Bukan ikut mengompori kayak tukang sate. Pernah lihat tukang sate? Gimana kerja tukang sate? Gimana tukang sate? Jauh dulu lah, sekali aja. Gimana? Pas. Pada hari-hari ini orangnya mau jadi apa? Tukang sate. Ada yang mau jadi tukang sate di sini? Justru kita bukan menjadi tukang sate. Ada tugas kita adalah tugas merangkul. Kami saudara, seperti Tuhan merangkul kita. Amin. Bagaimana dengan anak yang hilang? Kitab Lukas itu, dia mau, dia kotor, dia telah merugikan ayahnya, tapi dia sadar. Dicatat dalam kitab, dia bangkit dan bilang, kenapa aku bodoh? Di rumah ayahku banyak makanan, di rumah ayahku banyak orang yang bekerja. Ini ada banyak anak-anak atau ada orang dewasa juga nggak sadar-sadar juga. Sudah ditegur berbagai penyakit, berbagai kegagalan, tapi juga nggak jerah-jerah saudara. Udah dicewer sebelah telinganya ini, tapi minta dua-dua dicewer. Apa yang dilakukan anak yang hilang ini? Dia mengambil keputusan bangkit. Dia tidak sekedar berkata, di rumah ayahku banyak makanan, tapi dia masih di depan kandang babi yang bau itu. Tapi dia mengambil langkah, dia pergi meninggalkan tempat yang kotor, yang menjijikkan itu. Jangan tarik kepada engkau sebagai peternak babi ya, bukan itu. Nanti gara-gara itu nanti matikanlah semua babiku ini. Kalau kau matikan, bawa ke rumah saya, dagingnya jadi masalah. Tapi kalau misalnya kau matikan babi itu atau lepaskan, kan begitu maksudnya. Dia bangkit dan dia meninggalkan tempat yang kotor itu. Dia sadar dia tidak pernah makan sekolah, tapi dia sadar ini sudah makan sekolah. Tahu arti makan sekolah? Pernah sekolah dan mungkin juga sedang sekolah. Dia sadar. Lalu waktu dia sampai di sana, apakah dia ditolak oleh ayahnya? Tidak, masih jauh. Dia disambut. Demikianlah Allah kita. Kita yang salah, dia yang menyambut kita. Sama menyambut orang yang bersalah kepada anak Fitri. Sambut. Kalau besok ada buat kesalahan gimana? Loh, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia. Dia udah menyakiti saya, lalu sekarang saya mau berdoa dia. Misalnya ini Stephen yang bersalah sekarang, tadi kan saya bersalah sama dia, sekarang terbalik. Stephen udah salah sama saya, lalu juga Tuhan tolong berkati Stephen ini, berkati masa depannya, ya, ampuni dia. Tuhan, pertemukan dia dengan jodohnya yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling baik, yang paling pengertian. Sanggupkah saya berkata seperti begitu? Ya karena sudah menjadi anak-anak. Kalau bukan anak-anak Allah, ya memangnya gua pikirin, mampus dari situ. Pernah lihat doa orang yang bukan anak Allah? Pernah dengar berita? Doa orangnya masuk TV loh. Doa orang yang bukan anak Allah, tahu doanya? Tuhan, buat lari suaminya, jangan sembuhkan penyakitnya, gagalkan anaknya, hancurkan usaha
usahanya dia doang. Makanya kita berbeda. Berbeda jauh seperti sejauh lagi darimu. Sekalipun musuh kita harus apa? Mendoakan dia. Bahkan memberikan makan. Makanya saya bilang paling rumit dan paling berat adalah ajaran kekristenan. Tapi ada ajaran di luar Kristen kelihatannya ringan, saudara. Tetapi akan menuju kepada ketidakpastian. Karena yang berat apa? Ketika ditampar pipi kirimu, lalu berita bilang apa? Ayo Pak. Ya kan? Itulah ajaran kekristenan, saudara. Walaupun dibuat anekdot, ketika seorang pendeta berkata, berikanlah pipi kirimu untuk disampar. Lalu kalau kurang puas, kasih lagi pipi kananmu. Lalu ada seorang anak muda yang mendengarkan itu. Wow, hebat kali khotbah Pak Pendeta ini. Rupanya ditampar pipi kiri itu bagus sekali. Begitu pendeta salam-salaman, tapi jangan praktekkan nanti di depan pintu. Lalu dia tampar pipi Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta terkejut. Memang berat loh mengkhotbahkan itu. Pendeta harus konsekuen juga. Akhirnya apa? Loh, kenapa engkau tampar? Loh, tapi Bapak tadi yang khotbah. Ini baru sebelah kiri Pak. Jadi maksudmu apa? Kanannya belum. Lalu akhirnya apa? Dikasihlah pipinya Kak. Tapi bukan itu dicium Kak. Tapi ditampar. Salah dia menafsirkan ayat itu, susah. Lalu akhirnya pendeta, dasar juga pendeta yang geblek. Kata orang Sunda, geblek. Pikir dia cari ayat yang pas juga untuk anak muda ini. Udah mau pergi anak muda dah. Anak muda sini. Kenapa Pak Pendeta? Kurang tadi? Enggak. Sini lah mau dengar firman Tuhan enggak? Mau. Apa itu? Apa yang ditabur, maka itu yang di Lalu kenapa begitu Pak Pendeta? Baru sebelah. Sekarang sebelah lagi. Sekali lagi, ajaran kekristenan bukan balas membalas. Firman Tuhan katakan, apa upahmu kalau engkau mau berdamai dengan orang yang memang tidak menyakiti engkau? Engkau menyalam orang yang tidak menyakiti engkau, apa upahmu? Karena orang pemungut cukai juga melakukan hal yang demikian. Tapi kalau misalnya ada orang yang merugikan kita, ada yang mengkhianati kita, lalu kita salah, mana tanganmu? Sudah disalam, ajak makan lagi, ya, selesai nanti ibadah kita makan. Luar biasa. Dan itulah karakter anak-anak. Katakan kiri kananmu, aku baru tahu loh, rupanya anak Allah seperti itu ya. Amin. Ya, Bu payungnya ini payung, Ibu payung yang mana? Ibu payung ini, Ibu payung yang ini. Memang begitulah di Kristen itu, ya. Beda dengan di kita dulu. Saya juga dari sana juga seperti itu. Gigi ganti gigi, kita enggak. Kita harus mengasihi dan mengampuni musuh kita. Apalagi bagian dari keluarga kita. Apakah suami, apakah istri, apakah orang tua, apakah mertua. Ayo, memang sakit jadi orang benar itu sakit. Betul apa betul ini? Menjadi orang benar itu sakit. Yesus itu merasakan sakitnya itu. Makanya anak-anak muda, ayo, jangan salah pilih pasanganmu. Pilihlah pasanganmu yang benar-benar mencintai Yesus, karena engkau akan selamat. Amin. Di luar Yesus, suatu saat engkau akan ditendang.
Kalau enggak kau dimadu. Siapa yang pengen dimadu di sini? Anak-anak muda yang bercita-cita mau menikah, mau dimadu. Buktinya kasih Allah itu seperti apa? Ayo kita lihat coba, silakan Ji. Bukti kasih Allah 2 Korintus 5:18. Dengan cepat. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan apa? Pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini. Sekali lagi kita dapat tugas khusus adalah menjadi duta pembawa damai, juru damai. Amin. Jadi ingat-ingatkan ya, kalau di rumah saya lagi marah istri, Pak, Ma, ingat loh Ma, kita ini juru damai, anak-anak Allah. Kalau bapaknya juga ngamuk-ngamuk, ingatkan bapaknya, Pak, ingat ya Pak, ingat. Ya, kita ini adalah juru damai. Lalu apa? Damai yang digagaskan Allah, yaitu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kalau sudah pulih hubungan kita dengan Allah, akan pulih hubungan kita dengan diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang belum pulih hubungannya dengan dirinya sendiri? Dia pukul-pukul keningnya, dia pukul-pukul kepalanya, dia jambat-jambat rambutnya. Kenapa begini nasibku? Lalu dia bernyanyi lagi. Tapi tidak usah ada kuncinya, Rocky. Tidak ada kuncinya kayak gitu. Ada dulu lagu yang nasib, mengapa begini? Oh, kau yang milih. Udah tahu di situ dia bukan anak Allah, tapi kamu memilih dia. Siapa yang salah? Biar lama, tapi pasti yang terbaik akan Tuhan berikan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Roma 5:10. Silakan. Ya. Sebab kalau ketika kita masih seterus diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh. Jadi kita duluan. Kalau Tuhan mengatakan hari ini engkau menjadi duta pendamaian, karena kita sudah diambil oleh Tuhan, kita sudah diterima oleh Tuhan, kita diperdamaikan. Boleh ada yang baca ayat 11-nya, karena lupa saya taruh itu. Ayat 11-nya saya minta di tengah-tengah lah, di tengah-tengah. Dela. Ayat Roma pasal 5 ayat 11 nah. Yang besar suaranya sampai kedengaran di Pulau Jawa sana. Silakan Dela. Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Iya. Oleh Dia, oleh kematiannya kita sudah menerima perdamaian itu. Coba kalau kita berdamai, bisakah kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang kalau tidak ada damai? Kalau kita nggak berdamai, coba aja kita kalau suami istri lagi berantem. Halo Pak Payu, baik Payu senior dan Payu junior. Bagaimana kalau lagi marah Pak Payu? Apapun keinginan itu, seindah apapun keinginan itu, kita tidak bisa menyampaikan dan dia tidak bisa menerima kabar yang mau kita sampaikan. Oleh sebab itu jangan pernah engkau berikan celah kepada iblis untuk merusak kapasitasmu sebagai siapa? Sebagai juru damai. Lanjut. Damai yang digagaskan oleh Allah melibatkan gereja. Siapa gereja di sini? Kita adalah gereja. Inilah gereja yang sesungguhnya. Dicatat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Salah satu kerinduan Tuhan penduduk kecamatan Galang ini, Deli Serdang, Sumatera Utara dan Indonesia, semakin hari bilangan yang binasa semakin berkurang. Kenapa? Karena ada para juru damai. Ini semua juru damai. Amin.
diperdamaikan dirinya dengan Allah. Dan itu bukan tugas siapa-siapa, tugasmu, tugasku sebagai anak-anak Allah. Dan dikatakan tadi, berbahagialah orang yang membawa damai. Bukan karena nanti pulang dari sini engkau buka tudung nasi, di situ ada kepala babi, ya. Kemudian di situ ada apa lagi? Ada saksang, ada niura, apa niura ya? Ya, ada ikan mas yang apa? Bukan itu yang membuat saudara dan saya bahagia. Atau pernah kau buka laci, apa? Laci lemarimu? Oh, banyak uangku di dalam. Tetapi yang menjadi engkau bahagia ketika engkau bisa memperdamaikan orang. Amin saudara, engkau bisa memperdamaikan. Yang berikutnya, yang kedua, yang terakhir, hiduplah dalam damai. Artinya harus terjadi rekonsiliasi. Jadi kalau kita tidak terjadi rekonsiliasi, kita tidak akan bisa berdamai dengan siapapun. Yang berikutnya, kita tadi di atas adalah menjadi duta perdamaian. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, silakan Ji. Orang yang berdamai, dia paling tenang jiwanya. Amin. Pernah ibu, bapak musuhan dengan seseorang, tapi satu gereja? Pernah ya? Halo, pas, salam-salaman. Ya, apalagi selamat hari Natal, salam-salaman. Tapi waktu salaman, dia langkahi. Natal juga, tahun baru juga, tapi masih dia langkah. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, lambang perdamaian kita, pengampunan untuk kita. Makanya sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, perhatikan apakah engkau sudah berdamai dengan siapa. Kunci F, mari kita bangkit berdiri. Pujilah aku Tuhan. Silakan para hamba Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan mataku, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sama-sama katakan, di depan kita ada roti dan anggur. Sebentar lagi akan diantar kepada saudara. Dan sebelum roti dan anggur ini engkau terima, perhatikan, selidiki ke dalam dasar hatimu. Apakah engkau telah berdamai? Berdamai dengan istrimu, dengan suamimu. Apakah engkau telah berdamai dengan anak-anakmu, mertuamu? Hari ini jangan abaikan, segera berdamai. Dan hari ini buktinya kita akan menerima tubuh dan darah Yesus, bahwa Dia telah menerima kita dan Dia mau berdamai dengan kita.
setinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan kepingan-kepingan tubuh Kristus yang tercabik dan terkoyak-koyak itu? Makalah dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan darah yang suci, darah Kristus yang tertumpah sampai ke bukit Golgota? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan. Ucapkanlah syukur, sebab oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan tahir. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Untuk itu Bapa, kami meresponi firman-Mu. Kami rindu menjadi orang yang paling berbahagia di bawah kolong langit ini, karena kami menerima penugasan yang baru itu adalah menjadi duta pendamaian. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati firman Tuhan dan perjamuan kudus sama berkata amin. Silakan duduk, kita mari kumpulkan persembahan yang kedua sambil kita mendengarkan pengumuman